perkenalan. Nah, saya Mami Panjaitan, istri saya Yeni Pardede, alumni Bahasa Inggris 97. Lahir belum ya? Belum. Ini pelayanan fakultas ilmu keolahragaan. Ketika itu nama perguruan tinggi kita itu masih UMIMEN, masih IKIM ya. Jadi saya termasuk manusia yang sangat berbahagia karena saya masuk IKIM, keluarnya UMIMEN. Oleh karena sama-sama orang itu di sekitar muridnya John Wesley ya kan. Pelayanan apa? Berserahkan diri untuk mempekerjakan kita untuk melayani Tuhan. Menyerahkan diri kita, mempekerjakan kita untuk melayani Tuhan. Siapa PKK di sini? Yang ber-PKK kan? Nggak ada yang ber-PKK. Nggak ada kakak semua. Kenapa nggak ada yang katakan? Yang sudah PKK siapa? Jangan malu-malu dong. Di hadapan saya aja memang malu-malu, apalagi di hadapan Tuhan. Baik, coba. Itu. Menurutmu pelayanan itu apa? Menurut saya pelayanan itu pembantu. Orang yang membantu, kesannya pembantu orang yang digaji untuk bekerja kepada seseorang. Oke, kalau nggak digaji dia nggak pelayan. Nah, saya sedang membuka wacana pemikiran kita sampai akhirnya nanti kita mengerti. Oh yes, ini adalah pelayan. Aku ini memang pelayan. Begitu. Jadi ketika engkau tidak dihargai orang pun, no problem. Ketika kau dikata-katai orang pun, is okay. Sebab apa? Sebab kita harus sadar bahwa kita adalah apa sih pelayan? Pelayan berasal dari bahasa Ibrani, ya kan? Yang berarti apa? Yang berarti? Coba lihat kanan kirimu. Begitulah wajah budak. kayak nggak setuju sih dia. Ini bukan saya yang bilang. Ini. Coba lihat sekali lagi. Itulah wajah Anda. Oke? Benar ya? Nah, saya mau katakan, ketika kita menyatakan hidup kita, diri kita adalah pelayan Tuhan, kita harus sadar kita adalah budak, kita adalah hamba, kita adalah pelayan. Tidak ada yang bisa dibedakan. Yang sekarang dan yang akan. Maka jadilah kita mewaris kerajaan surga. Amin. Saya orang apa? Orang apa itu sama-sama. Ini yang calon pengurus ini udah dari baru semua kan? Karena kalau ada yang tidak lahir baru, pertanggung jawabannya diminta oleh Tuhan padamu. Agak serap pembangunnya. Iya. Karena memang mungkin mereka melayani orang lain, kalau dirinya sendiri pun masih harus dilayani. Bagaimana mungkin mereka mengurusi orang lain? Ini kepunyaan Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya mulutmu yang untuk Tuhan, bukan hanya tanganmu, bukan hanya isi dompetmu, tetapi seluruh hidupmu adalah milik Tuhan. Maka karena itu, maka ketika kau jadi pengurus, engkau harus sadar. Berhati-hatilah bertindak, berhati-hatilah berpikir, berhati-hatilah berbicara, berhati-hatilah berteman. Supaya apa? Supaya Tuhan jangan dipermalukan karena hidup kita yang tidak benar. Amin. Meninggalkan miliknya. Wow. Nah, yang dipilih kasih Tuhan, ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan mengambil keputusan untuk menjadi pengurus, maka engkau harus rela meninggalkan apa yang ada pada dirimu.
Lalu apa yang ada pada dirimu? Kesenanganmu. Apa yang ada pada dirimu? Hobimu mungkin. Tahu dulu, kau kan PKK, udah jadi pelayan belum? Menurutmu, setelah mendengar penjelasan saya tadi? Menurutku belum 100%. Belum 100%. Kalau kau pakai persen, berapa persen dan kira-kira? Kalau ada angka 10 sampai 100, kira-kira kau berada di posisi berapa persen? 80%. Tepuk tangan untuk dia. Belum 100%. Berapa persen? 70. 30% lagi menurutmu apa? Belum sepenuhnya sejalan dengan mencontohkan apa yang dikatakan di situ. Pastinya akan terjadi juga. Jadi tidak 30%. Apakah menurut kalian kita harus sempurna baru jadi pelayan? Ini agak usah pikiran kalian ya. Sekarang ya, kamu dulu ya. Menurutmu, apakah kita perlu sempurna baru bisa disebut sebagai pelayan Tuhan? Saya berharap ketika kau jawab ini, itu bisa jadi refleksi dalam dirimu. Sehingga ketika kau pulang dari tempat ini kau gelisah. Memang kehadiranmu hari ini adalah membuat engkau gelisah. Silakan. Menurutmu apakah kita harus sempurna baru layak disebut pelayan Tuhan? Menurut saya tidak. Tidak. Lalu? Karena kalau kita memang ingin melayani, pasti Tuhan akan membantu kita untuk menjadi lebih sempurna dalam Oke, coba ganti kalimatnya. Kalau saya ingin melayani, Tuhan pasti akan memampukan saya. Coba bilang itu. Kalau saya ingin melayani, Tuhan pasti akan membantu saya. Untuk melayani Tuhan. Oke, kasih tepuk tangan ya. Teman-teman, kesempurnaan itu milik siapa? Milik siapa? Apakah mungkin kita sempurna? Nobody perfect. Iya. Lalu apa yang Tuhan mau dari kita? Apa kira-kira yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau dari saya adalah ketika saya menyerahkan saya apa adanya di hadapan Tuhan. Dalam setiap kelemahan saya, dalam setiap kelebihan saya, semuanya, totalitas hidup saya miliknya Tuhan. Lalu, apakah saya boleh melayani 80%? Tidak. Boleh 70%? Tidak. Saya harus melayani 100%. Amin. Jadi jangan pernah berpikir aku masih 50%, aku harus 100%. Totalitas hidupmu diminta oleh Tuhan. Persoalan kau jatuh bangun dalam kehidupan itu bukan urusanmu. Kalau kau masih ingat dan masih tahu kau jatuh dalam dosa, berarti kau masih dalam kondisi yang baik. Tetapi ketika kau tidak lagi sadar melakukan dosa, hati-hati. Itu adalah pertanda kau tidak baik-baik lagi. Ya, teman, apakah kita sudah jadi pelayan Tuhan? Jawab dulu dalam hati. Apakah saya sudah jadi pelayan Tuhan? Apakah saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan? Apakah saya sudah menyerahkan apa yang saya miliki kepada Tuhan? Apakah saya sudah total dalam melayani Tuhan? Ya. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah berjalan keselamatanmu dengan laut dan benar. Bukan saja seperti waktu masih hadir, tetapi begitulah sekarang waktu tidak hadir. Sampai 13. Karena Allah yang mengajarkan kamu baik kemauan maupun pekerjaan untuk kerelaan. Oke.
Jadi siapa yang perintahkan? Bukan Marty Panjaitan yang perintahkan kalian melayani. Nggak ada urusannya sama saya. Kalian melayani atau tidak melayani, nggak ada urusannya. Tapi Tuhan yang perintahkan. Maka ini jadi serius. Pertanyaannya, kalau bulan depan Pak Rektor, siapa nama rektor sana? Bertarung ke sekretariat, kasih pencerahan padamu, engkau harus bisa mencerahkannya. Amin. Jangan, ini udah baru, kamu udah punya baru. Ini udah kasih mau kedok malah gimana orang mesti. Labil kita. Dulu sekretariat kami seringkali saya sejauh datang. Saya layani dengan baik. Datangnya pertama sendiri, minggu depan datang berdua, bertiga, kita diskusi. Akhirnya dalam diskusi kami, saya mengerti dan saya punya banyak hal yang masuk dalam diri saya. Saya pelajari tentang mereka. Setelah selesai mereka bicara, gantian dong. Saya yang harus bersaksi. Tapi kesaksian apa yang mau kita sampaikan kalau kita tidak pelajari? Sama itu seperti melayani ini Muslim. Saya senang berteman dengan orang Muslim. Teman-teman saya adalah Muslim. Saya biarkan aja mereka melayani saya. Ya, mempilih saya istilahnya. Udah setelah mereka puas kan gantian. Kan tak mungkin orang ngomong terus. Udah capek dia kira-kira. Pertanyaan terakhirnya yang saya tunggu. Kalau di Kristen gimana? Nah, itu kesempatan. Saya melayani dia, menceritakan Kristus kepada dia tanpa terjadi adu argumen. Itu kan enak ya? Awalnya saya buka pembicaraan, kenapa ya Muslim ada yang kayak gini, ada yang tidak? Saya ingin tahu loh. Oh itu makro, mikro lah. Tahan mau dibilangnya apa tahu ya? Oh begitu begini segala macam ya. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, merenungkan firman-Mu siapa malam. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati. Ya sama-sama kita berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dan kami berusaha sebagai doa kita, sebagai janji kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap bersuara, menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan, menyatakan doa-doa di hadapan Tuhan. Renungkan 1, 2, 3 hal yang kau dapatkan dalam firman Tuhan yang baru saja kau dengarkan. Berjanjilah kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan apa yang kau rasakan hari ini. Sebenarnya bukan karena kita layak. Sebenarnya bukan
karena kita hebat. Sebenarnya bukan juga karena kita pintar, tapi karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu menyayangi kita. Siapakah kita sebenarnya sehingga Dia mau pakai kita menjadi anaknya? Sehebat apakah kita sehingga Dia mau pakai kita menjadi pelayannya? Tak ada kebanggaan yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah. Semua karena belas kasihan Tuhan. Nyatakanlah apa isi hatimu kepada Dia. Apa komitmenmu kepada Dia. Kalau kau punya dosa yang belum kau selesaikan hari ini, terbukalah hadapan Tuhan. Sebab Dia berkata, sekalipun dosa merah seperti daun, kain kesumba tidak akan membuatnya putih seperti bulu domba. Akui di hadapan Tuhan, karena tanpa pengakuan tidak mungkin ada pertobatan. Lihat, aku berdiri dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk, duduk, dan akan bersama-sama dengan Dia. Bukalah pintu hatimu saat ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau jadi pelayan. Tuhan, aku mau jadi pengurus. Aku akan mengurusi fakultas bahasa dan seni dengan baik. Dengan segala kekuatanku, dengan segala kemampuanku, dengan totalitas hidupku. Aku mau serahkan semua kepada Tuhan. Katakan pujian ini sekali lagi dengan lembut. Aku mengasihi Engkau Yesus. Firman-Mu hamba sudah sampaikan. Engkau melihat isi hati anak-anakmu yang hadir pada saat ini. Engkau tahu dan Engkau mendengar apa yang sudah mereka ucapkan dan janjikan di hadapan-Mu. Kiranya jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Pakailah mereka menjadi anak-Mu. Pakailah mereka menjadi pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang saya dulu, saya akan koreksi.